kembali lagi di acara kita mulai dari nol. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang saya bilang istimewa sih sebenarnya, Mas Aswin. Ya, betul sekali. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu istilahnya biar teman-teman juga di rumah bisa tahu seluk Aswin ini gimana, istilahnya kepribadian gitu. Perkenalkan, nama saya Aswin. Saya dari Sulawesi Tenggara. Formal sekali. Iya. Memang harus begitu toh. Dari Sulawesi Tenggara, tepatnya kabupaten apa? Sebenarnya saya dulu itu lahir di Ambon. Oh di Ambon. Iya. Oke. Jadi saya kecil itu dulu di Ambon tahun 1998. Tepatnya bulan 12. Berarti 25 tahun sekarang. Alhamdulillah. Nah, Jadi dulu itu waktu saya lahir sempat ini zaman krisis moneter ya. saya kira zaman penjajahan. Udah krisis moneter. Tapi dulu itu kayak ada konflik. Oh iya. Iya. Jadi waktu itu waktu saya masih bayi itu sempat diceritakan oleh ibu Oh saya. saya kira memang dari bayi kok sudah tahu nih. Tidak, saya diceritakan oleh ibu saya sendiri. Dulu itu hampir kita tidak selamat semua. Kenapa bisa tidak selamat istilahnya? Ya. Kan dulu ada konflik ini antara konflik Iya, lagi iya, konflik yang tahun 98. 98 dari 9 ya 98 99 kalau nggak salah itu ya. Benar. Jadi itu pada tahun itu kan kita saling bertetangga. Tapi itu kan kita tapi dalam konsepnya kita pada saat itu bertetangga baik sama ibu tersebut. Nah, ibu tersebut juga sering datang ke rumah bertamu gitu. Jadi ketika pas puncak konfliknya itu pada saat itu saya masih bayi. Di saat itu kan sudah ada pencarian gitu, orang-orangnya mau dibunuh gitu. Oh mau dibunuh. Oh iya. Saat itu kita ingin pindah tempat dari situ, beranjak ke kota lain. Pada saat itu kita sembunyi-sembunyi untuk lari. Akhirnya kita menemukan seseorang itu ingin membunuh kita, tapi ditahan oleh ibu-ibu itu. Itu pas zaman Krisis moneter yang 98 itu. Jadi pada saat itu kan dalam hal itu kita ada perbedaan konflik agama sebenarnya. oh iya. Pada saat itu. Jadi itu agama tetangga juga kita itu agamanya beda dengan kita. Benar. Jadi karena perbincangan yang sangat baik atau sistem pertemanan gitu antar tetangga. Jadi kita diselamatkan oleh mereka gitu. Walaupun memang pada saat itu konfliknya memang konflik agama, tetapi Iya. pada saat itu yang berbeda agama, berbeda keyakinan dalam Iya. hal ini yang Beda keyakinan menyelamatkan kalian supaya bisa selamat dari menyelamatkan konflik kita. begitu. Nah, Iya, betul. Jadi pada saat itu mobilnya kan ditahan. Nah, tapi di dalam itu ada ibu-ibu yang beda agama. Tapi yang di luar itu agamanya sama Iya, gitu, iya. yang menahan gitu. Kita mau dibunuh gitu ditahan mobilnya. Akhirnya karena ada ibu-ibu itu kita diselamatkan. selamatkan terus setelah itu langsung kemana? Istilahnya pasti kan ada tujuan mobil itu akan berhenti kemana terus Nah, kita ke pelabuhan. Saat itu kita memang mau menuju ke Kendari. Kendari. Iya. Jadi tiba di pelabuhan, akhirnya berbincanglah mereka itu. Nah, ini tetangga saya ini sering kasih makan saya. Kan dulu memang dia itu kayak maksudnya bukan berkecukupan, Iya. kurang itu. Jadi kita yang menafkahi ibu itu. Akhirnya dia kayak memiliki rasa berterima kasih seperti itu. Akhirnya ya, dia juga yang menyelamatkan kita. Jadi mungkin pesannya begitu, itu jangan kita melihat seseorang karena dia itu kurang dalam kehidupannya. Barangkali suatu saat nanti mereka bisa menyelamatkan kita seperti itu tadi, kejadian itu. Akhirnya ibu-ibu itu yang menyelamatkan kita.
Biar kita selamat sampai sekarang. Berarti jangan melihat seseorang itu dari backgroundnya, jangan istilahnya, Iya. jangan melihat seseorang dari covernya, Iya. kan begitu. Iya. Jadi mau bagaimanapun, ya Walaupun dari agamanya, dari hartanya. iya benar-benar. Berarti setelah dari Maluku itu, dari Ambon ya, Ambon Iya. dan Maluku, Iya. dari Ambon Maluku terus ke Kendari. Ke Kendari ada keluarga atau memang Kebetulan pelarian sementara? kita itu hidup di sana. Saya di sana dari SD sampai SMP kelas 3 gitu. Berarti dari Kendari SD sampai kelas 3. Nah, setelah itu rumah ngomong sekarang di mana tinggal bisa tepatnya? Saya punya rumah di Kendari. Punya rumah di Kendari. Iya, di Kendari. Oh berarti asli Kendari. Iya. Oke. Tapi bukan asli. Saya sebenarnya asal usulnya itu dari Muna. Dari mana? Nah, ini ceritanya ini panjang juga. Kan coba kau ceritakan dulu, biar teman-teman juga di rumah dia tahu. Kan Toh. saya itu punya saudara perempuan awal. Jadi saudara perempuan saya itu bisa panggil kakak, bisa panggil sepupu saya. Kenapa bisa ada dua panggilan begitu? Namanya panggilan apa? Kalau kakak ya kakak, sepupu ya sepupu. Kenapa bisa? Ini unik lagi cerita. Iya, coba ceritakan dulu yang unik-unik begini. Bagus kita ceritakan. Coba ceritakan. Kebetulan ayah saya kan sudah almarhum. Masya Allah. Dia itu pertama itu menikah sama istri dari kakak saya. Kebetulan istri dari kakak saya juga itu bersaudara dengan ibu saya. Double kill. Double kill. Jadi mungkin beliau sangat hebat itu dalam dunia percintaan. Nggak bisa. Nah, Jadi akhirnya dia tuh kenapa kita bisa di Ambon? Karena kita lari dari sana. berarti kenapa ke Ambon? Memang asalnya dari Kendari, Dari dari Muna, Muna naik ke Ambon, terus kembali lagi, Kendari. Kendari lagi. Oke. Jadi dulu waktu di Kendari itu saya kalau waktu masih kecil itu cara bertahan hidupnya agak ini ya, agak sulit, Agak ekstrim ya, Agak istilahnya. ekstrim. Lagi dari panggilan saja itu kakak bisa kau panggil sepupu kan? Iya. Bisa. Tapi untungnya keluarga kita masih menerima kita dengan baik gitu. Oke. Akhirnya setelah kan saya tadi cerita di SMP ya, saya pindah di Muna. Muna. SMA-nya berarti. Iya. Oke. Kampung halaman. Di kampung halaman. Jadi itu setelah bapak saya sendiri meninggal di umur segitu, saya itu pindah. Nah, kebetulan orang tua saya juga atau ibu saya sendiri itu langsung menafkahi kita. Dia langsung berinisiatif untuk pergi ke Malaysia untuk menafkahi diri saya. Akhirnya saya tinggal sendiri kan di kampung, masih kecil di umur sekitar 12 tahun lah pada saat itu. Nah, saya mencoba kehidupan yang lebih ekstrim lagi di Muna. Jadi itu di sana anak-anak kecil itu tuh Iya ya gimana itu? itu dia masih SD sudah minum-minum. Bayangkan gue berada di lingkungan sekitar para pemabuk, Oke. para peminum. Dari misalnya kan kau dulunya anak rumahan gitu. Ya memang jarang kau lihat dunia luar begitu. Pas kau di begitu, bagaimana? Istilahnya kaget atau bagaimana ya? Kaget sih, tapi kan kayak saya juga sendiri mencoba hal baru gitu, apalagi sudah kayak kehidupan terbebas dari orang tua. Kan dulu kalau waktu masih SD kan saya cuma kayak anak satu-satunya begitu. Iya benar. Jadi akhirnya saya kayak minta ini minta itu, dimanjakan lah sama orang tua. Nah, tetapi pas di SMP kan saya berpikir enak nih hidup bebas. Ternyata tidak seenak itu. Karena apa hal-hal yang dibayangkan itu kayak ingin hidup bebas itu ternyata hal yang sulit. Dimana kita harus bertahan sendiri. Kan kita jauh juga dari orang tua. Jadi akhirnya di masa-masa itu disitulah pertama kalinya saya belajar berkebun,
membantu orang tua. Kan dulu saya cuma manja-manja, masak-masak, pulang bermain. Tapi pas di situ langsung kayak, wih, kok tiba-tiba jadi begini hidupku saya. Kayak langsung, kok saya gini ya, tiap hari makan kambuse, dulunya makan nasi. Oke. Langsung ya, jadi kambuse itu kayak sejenis makanan jagung ya. Jagung yang tua yang direbus dengan kapur. Jadi itu makannya sama ikan asin. Tapi kayaknya enak gitu. Enak. Ya sama Tapi- makanan juga kita di kampung kan Iya. gitu kan. Tapi kalau dulu pertama merasakan itu kayak aneh gitu, kayak susah karena terbiasa untuk memakan nasi kan. Jadi kayak kita rasakan makanan apa ini gitu. Jadi kayak seperti ini keras kehidupan gitu. Jadi pas pertama merasakan itu kayak hati kayak saya sudah tidak disitulah awalnya saya malas-malasan pergi bersekolah. Berarti itu pengaruh lingkungan juga itu kan. Pengaruh lingkungan, terus memang kita diperhadapkan di situasi baru sebenarnya. Situasi baru. Tentu kita harus membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi kan, misalnya untuk tempat-tempat baru kan. Seperti tadi minuman, apakah pernah mencoba ataupun tidak? Kebetulan pada masa saat itu kan saya tidak ada orang tua ya. Jadi saya bebas berkeliaran. Jadi mencoba semuanya kayak mencoba minum apa segala perbuatan maksiat yang tidak senang. Jadi di situ mungkin kayak saya rasa kayak saya sudah tidak hidup lagi. Kenapa? Karena saya itu kayak frustasi gitu. Karena menghadapi hal-hal yang seperti ini, akhirnya saya Cari penenang. saya mencoba hal-hal yang baru. Kayak di situ saya tidak terurus. Jadi saya mengurus diri sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya mungkin terurusannya mungkin karena adaptasimu saja di sana yang baru, jadi kau merasa begitu mungkin kemarin. Iya. Kemarin. Iya. Jadi sebenarnya memang begitu. Saya terurus di sana. Hanya karena ada adaptasinya begitu, jadi kayak hal baru. Jadi kayak saya kayak terlantarkan gitu. Jadi saya belajar bertahan hidup sendiri pada saat itu. Pasti kan di momen-momen seperti itu istilahnya ada timbal balik, misalnya fase perubahan. Iya. Mungkin kapan misalnya fase perubahan, setelah SMA ataupun kapan? Misalnya mungkin setelah setahun 2 kali minuman mungkin ya begini terus. Pasti mungkin terbesit di pikiran aku gini terus ya kan gitu. Iya betul. Tepatnya itu ke kelas 1 SMA kelas 1. Jadi dulu kan SMP pertama mengenal ini. Kamu tahu ini apa namanya tuh? Jamaah tabligh. Oh iya tahu. Iya. Nah kebetulan kan saya dulu memang latar belakangnya kan seorang pemabuk juga. Oke. Jadi dia itu ikut seperti itu, kayak jamaah tabligh gitu. Berarti disadarkan dari situ ya? Iya, sejak kelas 3 SMP. Itu selangnya itu habis begitu, habis mengenal agama, maksiat lagi. Oh iya. Jadi itu kayak bolak-balik gitu. Gitu. Unik sih istilahnya. Ya perjalanan hidupmu rada-rada unik, bisa dibilang saya dari tanah yang tadinya dari Muna terus ke tanah Maluku terus ke Kendari terus kembali lagi ke Muna, istilahnya seperti judul yang kita bawa malam ini. Betul. Kan Jadi setelah itu kan saya beranjak lagi dari SMA itu kan saya mulai sekolahnya itu amburadul. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari kerja setelah tamat SMA di tahun 2016. Tepatnya itu sebenarnya sejak SMA saya sudah belajar ini sih, sudah kerja. Jadi di SMA dulu kan saya susah untuk sekolahnya jauh di sana bro. Jalan kaki. Kok pergi subuh sampai di sana sudah siang. Bayangkan bro, saya jalan kaki bertahan. Akhirnya di situ timbul rasa kemalasan untuk sekolah.
Lagi di perjalanan banyak keindahan-keindahan, mungkin ditambahkan minum misalnya. Iya. Iya, yang tadinya sudah tersadar, kembali lagi. Kembali. Iya, justru karena lingkungan sebenarnya. Karena Soalnya lingkungan. kalau kita ada di lingkungan yang baik, kita akan baik. Berada di lingkungan yang buruk, kita akan jadi lingkungan. Iya benar sih, tapi ya Tergantung dari iya, orang benar. juga sih. Tergantung dari kita bagaimana. Jadi saya tuh orangnya kayak gampang terhasut gitu. Kapan terasut ya? Iya. Aduh. Jadi setelah itu kan saya kerja di SMA itu. Jadi kerjanya dulu saya tuh di SMA kayak jadi kuli. Kuli. Iya. Iya. Bukan untuk minum lagi itu uang dari kuli, bukan. Untuk kehidupan sehari-hari. Dan dulu saya juga jarang jarang diberikan uang. Itu perjalanan hidup. Tapi saya mau tanya dulu dok. Sekarang kan di Jogja. Kenapa bisa terjadi di sana tiba di Jogja? Dan sekarang lebih bekerja di Jogja. Iya Iya. betul. Oke. Jadi dulu itu saya sempat sebelum ke Jogja ini kan saya ke Jakarta dulu. Oh Jakarta. Iya. Mas ngapain Jakarta? Ini bagus ceritanya. Coba cerita sedikit. Biar teman-teman juga ini tahu. Dulu itu di Jakarta. Sebelum di Jakarta kan saya di Kendari menganggur. Di Jakarta itu saya kayak dipanggil sama teman gitu ya. Oke. Iya. Nah, setelah diajak gitu, tiba-tiba dia chat saya, tanya, kau mau kerja kan? Dia bilang gitu. Saya bilang, iya kerja apa? Kerja ini di perusahaan. Di perusahaan mana? Di Bekasi. Bekasi dia bilang tuh, tapi di Jakarta kita kumpulnya. Oh iya. Kerja apa gitu? Kita jadi distributor, nanti kerja tinggal mencatat saja. Itu 3 juta gaji. Berarti dari teman. Iya. Akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta ini. Nanti akhirnya di Jakarta itu banyak proses juga yang dialami. Salah satunya. Salah satunya kayak di kapal kita kehilangan, ditipu, gitu. Jadi di kapal di pelabuhan Surabaya itu sebenarnya banyak penipu. Oh, Iya. sempat tertipu juga. Iya, pernah satu kali ditipu itu di sana. Bagaimana kayak dihipnotis begitu. Jadi itu dia tawarkan ini pakai HP. Kebetulan waktu itu tidak ada HP ku. HP ku tidak ada, dari sesudah jual Untuk beli tiket bukan? untuk beli tiket. Jadi kan sebelumnya saya di Jakarta. Di Jakarta juga sebenarnya ditipu lagi. Kayak kau ini tipu terus ini. Tipu terus. Jadi itu kan di Jakarta itu dipanggil kerja itu yang 3 juta. Terus kerja. Gajian 3 juta. Iya. Oh, oke. Tapi kerjanya di sana itu bukan jadi jadi bisnis MLM. Berarti tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa yang Anda ceritakan tadi. Oke. Terus setelah itu Karena bisnis MLM ini kan kayak kayak menghasut gitu. Kayak saya terhasut ke dalam bisnis itu biar mengikutinya. Akhirnya itu hari saya transfer kira-kira itu 10 juta untuk pendaftaran. berarti cepat mengikuti itu terus Iya. itu berapa bulan misalnya sampai resign saya sudah meninggalkan itu kira-kira berapa bulan? Itu kan terjadi di tahun 2018 di Oktober 2018 saya kerja ke Jakarta dan berakhir itu September 2019. Dari cerita yang kau paparkan tadi kayaknya agak sedih sebenarnya itu. Mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya. Silakan bertanya pertanyaan. Baik, terima kasih Nara bintang tamu. Mulai dari nol. Iya, kita mau tanya ini. Tadi kan mudah terhasut. Atau hal yang paling parah terhasutnya itu seperti apa itu? Itu tadi yang di MLM tadi yang 10 juta itu. Oh. Iya. Hangus semua itu 10 juta? Hilang? Hangus.
Memang Itu- terkadang teman tuh seperti filosofinya yang mulai dari nol. Walaupun kau sudah berada setinggi mungkin, pasti kembali ke titik nol. Kan pendengar tuh. Betul. Jadi setelah itu tuh saya memutuskan untuk kuliah saja gitu. Karena Oh, sempat kebetulan- kuliah? Iya. Oke, saya kirain cuma kerja begitu selesai nyari kerja lagi, ternyata kuliah ya mas. Iya, saya memutuskan untuk kuliah di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Oke, kok sama ya? Iya. Oke, monggo. Jadi itu kenapa saya memutuskan untuk kuliah di situ karena kebetulan saya juga di tanah rantau. Tidak sekalian saja saya melanjutkan untuk masa kuliah saya. Gitu. Itu tadi kisah hidup telah kita gali, telah kita bahas. Mungkin ya titik terendah, selain titik perjalanan hidup terendah itu kapan? Mungkin dari SMA ataupun pas melamar kerja di MLM itu. Ya, itu sebenarnya semua titik terendah. Semua titik terendah. Nah, dari SMP sampai kerja di MLM. Karena itu sudah menghabiskan banyak biaya. Terus hal-hal yang membahagiakan untuk diri Anda seperti apa? Istilahnya dari yang dipaparkan tadi, terendah semua. Kalau misalnya hal terendah semua, pasti ada momen di mana yang membahagiakan itu seperti apa? Sebenarnya saya kan sendiri orangnya introvert ya. Kayak kalau di depan orang-orang saya sering diam Oke. gitu. Tetapi kalau rasa kebahagiaan sebenarnya itu berkumpul sama teman-teman sebenarnya sudah bahagia. Sudah bahagia? Iya. Karena saya orang sendiri terus dari SMP itu sampai tahap bekerja itu sekitar 6 tahun lah saya sendiri terus. Tidak 8 tahun deh. 8 tahun. Iya. Jadi saya tuh orang kayak penyendiri gitu. Ini berarti bisa dibilang pengagum, menyendiri istilahnya. Iya. Suka sendiri. Iya, suka Tapi sendiri. tidak gelap-gelap, tidak. Tidak. Mungkin kalau misalnya dari sisi asmara, kayak dunia percintaan kan pasti namanya anak muda pasti ada tentang perjalanan hidupnya, ada bumbu-bumbu tentang ke situ. Mungkin Oh iya siap. bisa jelasin dari SMA, mungkin kerja pasti ada. Sebenarnya saya mengenal dunia percintaan itu dari SMP. SMP. Iya. Benar ya, ada SMP ya. Iya sudah full Oke. dari SMP. Jadi dulu di sekolah itu di SMP, kan saya belajar percintaan itu pas pindah ya. Pas pindah berarti dari Kendari ke Muna itu? Iya. Berarti pas di Muna sudah. Pas di Muna. Di situ kan saya sudah hidup bebas. Oh, hidup bebas. Ceritanya. Bisa dibilang rada-rada tersesat begitu. Rada tersesat. Jadi saya mulailah di dunia percintaan. Kan dulu takut kalau kan biasa kalau dulu waktu masih ada almarhum bapak saya tuh itu sering ditegas. Kan beliau orangnya tegas. Jadi kalau saya pulang maghrib saja itu sudah dihantamkan kayu. Kalau tidak belajar malam dihantam juga. Jadi itu kayak saya itu untuk pertama kalinya saya hidup bebas. Dan untuk jadi karena di dunia percintaan itu kan tadi Untuk pertama kalinya juga. juga Kenal perempuan di situ. perempuan di situ. Bukan pertama kali di SD SMP sebenarnya sudah ada kayak Iya. cinta monyet gitu. Tapi pas SMP lah baru menjalankan. Baru menjalankan. Berapa bulan? Istilahnya berapa bulan? Itu kebetulan pas tiba masuk di situ berselang 1 bulan saya sudah mendapatkan Perempuan. Cewek gitu. Ngeri memang. Tapi bukan cuma 1, ada 3. Dari kelas 1 Kelas 1 satu kelas cewek, 2, kelas 2. kelas 3. Berarti dibopong tiga-tiganya ini cewek satu kali jalan atau? Tidak, sembunyi-sembunyi. Tapi pernah pada saat saya jalan pas jam istirahat. Ketahuan. Jadi ceritanya itu saya lagi duduk-duduk sama yang si kelas 2 ini. Tidak deh, teman satu kelasku, kelas 3. Itu kan kebetulan pacar saya juga. Tiba-tiba si yang kelas 2 ini yang lihat. Wah, langsung bisa dihantam di situ. Bisa dibilang playboy juga waktu dulu. Tidak juga sih, mungkin karena penasaran saja sama
dunia percintaan. Akhirnya banyak kayak maklum kan masih anak kecil belum paham tentang percintaan gitu, langsung disikat saja semua Itu gitu. SMA loh. SMP. Oh SMP. Oh Kelas SMP. 3. Satu SMA beda lagi. SMA kebetulan agak normal sedikit dunia percintaan. Satu. Berapa normal? Mana? SMP kan 3. Tuh. Terus SMA nya agak normal itu berapaan? Satu. Satu yakin? Satu desa satu. Jadi kan lebih bebas lagi pas SMA. Lebih bebas. Iya. Apalagi sudah jauh dari orang tua gitu. Iya. Jadi tidak ada yang mengurus, tidak ada yang pantau. Kerja minum, mabuk. Mabuk, cari cewek, Tidak jelas, tidak begitu. jelas, maksiat terus tiap hari. Tapi itu kayak ada titik bolak-baliknya sih. Bukan semuanya tiap tahun itu sama, maksudnya tidak. Kadang ada juga ada di saat masanya kayak kan seperti saya ceritakan dari pemahaman saya itu seorang jamaah tabligh gitu. Oke. Berarti dari Beliau saya jamaah mendapatkan itu ilmu agama begitu. tersadar lah. Jadi akan kan di sana saya tinggal di dua kampung ya, satu kampungnya mama saya, satu kampungnya bapak saya. Nah om saya yang jamaah tabligh ini di kampungnya bapak saya. berarti sering di situ. Iya. Kalau saya di sana jadi seorang jamaah tabligh, tapi kalau saya di kampungnya mama saya itu jadi jetli. Jadi teman saya sendiri yang bilang kalau pakai bahasa Munda dia bilang itu ini aneh we ini bono. Apa artinya? Nanti ada subtitle di bawah. Mas kok translate kan biar teman-teman juga tahu kan begitu. Nah saya tidak ngerti artinya coba kalau lanjutkan dulu baru translate kan tuh. Kamu ini kalau kau tinggal di rumahnya di kampungnya mamamu, kau jadi jetli. Tapi pas kau tinggal di kampungnya mamamu, alim sekali. Gitu saya bilang. Manusia. Baru saya bilang manusia itu bisa berubah-ubah. Oke. Jadi manusia itu bisa berubah balik. Tergantung di mana posisimu. Tapi memang kalau saya di kampung mamaku memang tidak terurus gitu. Agak lihat. Kalau di kampungnya bapakku kan kayak ada lingkungan sekitar Facebook gitu, dia kan paham agama juga. Kayak saya sendiri insecure kan. Tiba-tiba kan mereka tiap hari sholat subuh apa gitu. Saya lihat Kejujuran. saya ini ya teguran mungkin itu dari Allah tuh. Kayak saya ini kerjaku cuma minum saja, cewek. Tiba-tiba saya didudukan di sini kalau sholat semua gitu. Terus saya tidak pernah sholat. Akhirnya tergerak hatiku pada saat sholat subuh. Tiba-tiba saya bangun pada subuh itu. Akhirnya ikut juga di sana untuk pertama kali itu tahun 2014 itu saat kelas 2 SMA. Untuk pertama kalinya saya sholat 5 waktu. Oke, berarti titik perubahannya sangat drastis sekali ya. Iya. Itu sebelum itu kan sebelumnya saya di kampungnya mama saya. Itu kan ini ceritanya saya diajak pergi di acara sama cewek 2 orang. Itu titik perubahannya nih. Diajak pergi acara sama cewek 2 orang. Ya, itu cewek udah paksa saya tidak mau. Oh, oke. Nah, akhirnya kita pergi nih. Kebetulan acara itu dekat ke kampungnya dari bapak saya. Kita berangkat. Tiba-tiba kalau di kampung itu kayak ada lewat burung-burung itu. Nah, itu tandanya apa? Kayak tanda tidak boleh jalan. tidak boleh jalan. Soalnya Keluar. filosofi orang tua kita Iya. dulu kan begitu, jadi biar kita bisa maghrib dulu, istilahnya itu pengantar biar kita maghrib dulu Iya. sebenarnya. Iya. Itu dari sudah dibahas tadi, kita bahas panjang tentang itu, mungkin ada mungkin sedikit masukan kata-kata mungkin motivasi istilahnya aslinya yang dulu mungkin sudah berbeda ya, titik timbal baliknya itu loh. Mungkin ada motivasi mungkin untuk teman-teman biar bisa tersadar juga istilahnya yang mungkin sekarang lagi tersesat, walaupun sekarang juga kita bisa dibilang kaum tersesat, tapi mungkin ada motivasi mungkin. Intinya jangan misalnya kalau ada teguran dari Allah ikuti saja, karena bukan kayak hal-hal biasa saja seperti bunyi azan itu, mungkin itu teguran juga bisa kita dengar.
Jadi kita ikuti saja apa yang Allah mau. Setiap saat pasti ada tegurannya. Mungkin dalam waktu kita bekerja tiba-tiba scroll TikTok ada teguran lagi, kan itu kayak tidak masuk akal, tiba-tiba langsung muncul. Itu kayak hidayah gitu. Jadi apa hidayah yang masuk kita ambil saja dulu, walaupun kita masih kotor, mungkin masih tertanam dalam kemaksiatan. Jadi kalau ada hidayah kita ambil saja dulu. Berarti dipilah-pilah mana yang baik, mana yang ini ya, untuk sekarang. Iya. Oke. Terima kasih untuk Mas Aswin. Karena kita juga dipatok sama durasi. Sebenarnya pembahasan ini sudah sangat seru sebenarnya, hanya mungkin durasi ya, mungkin di pertemuan kita berikutnya mungkin kita bisa bahas panjang karena tentang cinta Smarta kan belum selesai. Pekerjaan di Jogja juga belum selesai. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Oh iya siap. Oke. Nanti tunggu part 2. Siap.